Salam Budi Luhur, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk rekan-rekan mahasiswa seluruh Indonesia. Hari ini di mata kuliah arsitektur komputer pertemuan kelima akan membahas mengenai memori, ya. Memahami memori yang ada di dalam komputer. Kenapa memori di dalam komputer itu penting? Ya, di dalam komputer memori menjadi satu bagian yang tidak pernah terpisahkan. Karena nggak ada memori, ya otomatis fungsi dari komputer tidak akan bekerja. Nah, karakteristik memori itu ada beberapa, dilihat dari lokasi, kapasitas, unit transfer, metode akses, kinerja, jenis fisik, sifat fisik, organisasinya. Ya, masing-masing memori itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Dari lokasi, ya kita lihat dari lokasi, di mana ada 3 bagian, ada yang di sekitar CPU atau disebut dengan register, atau di internal komputer, atau disebut dengan main memory, atau di eksternal disebut dengan secondary memory. Nah, kapasitas juga sama, ya. Kapasitas ada yang satuan word, terus kemudian ada byte, ya. Nanti kapasitas akan berbicara bagaimana data itu kemampuan menyimpan datanya. Nah, satuan transfer ada yang internal itu jumlah bit, ya, eksternal satuan blok, terus address unit, ya, dengan word. Metode akses ada sequential, ada direct. Kemudian metode akses ada yang random, ada yang asosiatif. Dua hal ini berbeda juga. Ya, random itu setiap lokasi memiliki alamat tertentu, waktu akses tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya, yaitu contohnya RAM. Sedangkan asosiatif itu data berdasarkan isi, bukan berdasarkan alamatnya. Nah, waktu akses tidak tergantung terhadap lokasi maupun pola akses. Ya, ini contohnya adalah cache memorinya. Nah, hierarkinya register di dalam CPU, internal yang biasa kita sebut RAM, eksternal memori penyimpanan cadangan. Nah, performance, ya, access time, waktu untuk operasi baca tulis, memory cycle time, diperlukan untuk tambahan recovery sebelum akses berikutnya, ya. Transfer rates, kecepatan transfer ke atau dari unit memori itu sendiri, ya. Nah, jenis fisik itu ada semikonduktor, magnetik, optikal, dan bentuk lainnya, ya. Tapi yang umum di dalam komputer adalah semikonduktor yang biasa kita sebut dengan RAM, terus magnetik, ya. Ini berbentuk disk atau tape. Kemudian optikal itu menggunakan teknologi cahaya, CD atau DVD. Terus untuk merancang bagaimana? Ya kita bisa melihat kapasitasnya bagaimana. Ya, Anda dalam merancang sebuah komputer harus memikirkan juga RAM itu Anda untuk berapa. Ya, misalnya Anda untuk keperluan audit atau membuat gambar video, ya, Anda nggak bisa menggunakan memori dengan yang kapasitasnya kecil. Begitu juga dengan waktu aksesnya. Ya, beberapa hal itu tergantung dari rancangannya. Nah, hierarki itu bisa Anda bayangkan ada register, L2 cache, L2 cache, main memory, disk cache, disk sama optical dan tape. Ya, hal ini terkait dengan kapasitas dan waktu akses memori. Dengan hierarki ini, saya harapkan Anda bisa membuat sebuah segitiga memori yang terkait dengan waktu akses dan kapasitas. Anda silakan membuat, kemudian Anda simpulkan apa maksud dari hierarki komputer tersebut, ya, hierarki memori tersebut. Jika Anda sudah memahami itu, bisa Anda membuat segitiga itu, maka berarti Anda sudah mulai memahami tentang peranan memori di dalam komputer. Kemudian pertanyaan, Pak, saya ingin komputer yang cepat, bagaimana? Komputer yang cepat bisa kita buat menggunakan static RAM. Waktu static RAM ini sama seperti kalau sekarang sudah mulai ada hard disk yang berbentuk piringan, itu sudah mulai digantikan, ya, dengan SD RAM, solid state RAM, ya. Nah, jadi hard disk yang menggunakan piringan, terus kemudian magnetik piringan, itu mempunyai kelemahan waktu akses yang lambat. Kemudian dengan yang metode static RAM ini sudah cepat, ya. Nah, tidak diperlukan cache, ya, tetap cache itu masih ada, ya. Harganya bisa menjadi mahal. Nah, memori semikonduktor itu RAM, ya, disebut dengan RAM, random access memory. Dia bersifat volatile, ya, terus penyimpanan datanya sementara, ya. Kenapa disebut sementara? Begitu komputer Anda matikan, data di dalam RAM tersebut otomatis akan terhapus. Dan bersifat statik atau dinamik. Kalau yang statik, Anda harus melakukan refresh untuk mengkosongkan kapasitor memori tersebut.
ya, tapi saat ini sudah mulai jarang ya. Terus dynamic RAM ini menggunakan bit tersimpan di dalam muatan kapasitor ya. Jadi intinya memori itu kapasitor ya. Terus static RAM bersifat switch on off ya, tidak ada kebocoran, tidak perlu refreshing. Konstruksinya lebih kompleks, harganya bisa lebih besar ya. Terus refreshing ya, refreshing itu apa sih? Refreshing itu bukan artinya kita menyegarkan ya, artinya gini, di dalam chip beberapa itu perlu disegarkan, jadi misalnya datanya sudah terlalu lama numpuk dan otomatis data berikutnya mau masuk tidak bisa, maka kita harus refresh. Terima kasih untuk pertemuan saat ini. Dilanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Salam budi luhur.